Bagaimana dengan banyaknya kiai-kiai yang membantah kiai, seperti Gus Koyum, Kiai Idrus Ramli, Kiai Muhyiddin, dan lain-lain? Dijawab, saya sudah minta mediator saya untuk berdiskusi live di Pada Suka TV dengan mereka semua, tapi tidak ada yang mau. Ustadz Taufik Segaf, Gus Koyum, Kiai Muhyiddin, dan Kiai Idrus Ramli tak berani debat dengan Kiai Imaduddin. Tulisan dari pemretmenaramadinah.com. Teman-teman silakan membaca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi ya. Pembicaraan tentang nasab masih terus berlangsung hingga kini. Sekarang pemretmenaramadinah.com Dr. Andes Husnu Mufid MPDI wawancara khusus dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti apakah hasil wawancaranya? Berikut ini. Bagaimana pendapat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memandang diskursus tentang nasab Habib? Dijawab, diskursus nasab Habib masih hangat sejak sekitar 2 tahun lalu. Diskursus itu sedikit banyak telah membawa masyarakat memahami bagaimana sebenarnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari diskursus nasab itu, masyarakat ini mengetahui bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi itu ternyata bukan hanya dari klan Habib Ba'alwi. Banyak klan-klan di dunia ini ternyata juga mengaku sebagai keturunan Nabi. Klan Ba'alwi ternyata hanya salah satunya saja. Di antara mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi di belahan dunia itu, ada yang nasabnya diterima oleh ahli nasab, ada yang ditolak, bahkan ada yang terindikasi palsu. Menurut Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, apakah klan Ba'alwi yang dipanggil Habib itu merupakan salah satu klan yang terindikasi palsu? Dijawab, pengakuannya sebagai keturunan Nabi tidak bisa diverifikasi oleh kitab-kitab nasab primer. Menurut Kiai Imad, nasab mereka tertolak oleh kitab-kitab nasab dan sejarah. Apakah Anda yakin nasab para Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Dijawab, yakin sekali. Saya sudah katakan hakul yakin bahwa para Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat Anda seyakin itu? Dijawab, ilmu pengetahuan. Saya yakin karena saya sudah membaca dan menelitinya. Kitab-kitab nasab dan sejarah abad 4 sampai 8 Hijriah tidak ada yang menyebut mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal Ubed, leluhur mereka, katanya hidup di abad 4 Hijriah. Kitab-kitab nasab sudah banyak ditulis di abad 4 itu. Tidak ada yang mencatat Ubed sebagai keturunan Nabi. Bagaimana dengan manuskrip yang katanya ditemukan Gus Rumel itu? Dijawab, hehehe, itu manuskrip palsu, Pak. Maksudnya gimana, Pak Yai? Dijawab, ya begitu. Katanya ada manuskrip hadis yang menyebutkan seseorang menerima hadis dari Alwi bin Ubed. Alwi bin Ubed ini fiktif, Pak. Nggak ada orangnya. Bagaimana orang fiktif bisa meriwayatkan hadis? Lihat kertasnya, itu kertas garis-garis mirip produksi Sinarmas tahun sekarang. Lalu katanya ada manuskrip menyebut Fakih Muqaddam menerima hadis dari pamannya. Itu juga pasti palsu. Fakih Muqaddam ini tidak disebut oleh kitab-kitab abad ke-7 Hijriah sebagai ulama. Bagaimana bukan ulama bisa meriwayatkan hadis? Sosoknya yang majhul seperti itu, ya sulit untuk mengatakannya. Sepertinya riwayat tentang ketokohannya itu fiksi belaka. Jika nanti ada manuskrip yang asli ditemukan bagaimana? Dijawab, mustahil Pak, kecuali ya itu, bikin-bikin manuskrip palsu. Tetapi tidak mungkin tidak ketahuan Pak. Bangunan sejarah mereka yang mereka tulis itu kontradiksi antara satu dan yang lainnya. Dan dari bangunan sejarah mereka yang kontradiksi antara satu dan yang lainnya itu, semuanya kontradiksi dengan bangunan sejarah sebenarnya yang ditulis para sejarawan. Kalau mereka bikin manuskrip palsu, akan mudah dilacak. Contohnya bagaimana? Dijawab, contohnya, mereka punya silsilah Muhammad bin Alwi itu. Mereka mengatakan Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Tapi dalam kitab lainnya ditulis Ubed bin Isa bin Alwi bin Muhammad. Kebalik. Lalu, kalau ada manuskrip sanad hadis bahwa Alwi bin Ubed menerima hadis dari pamannya, bagaimana dengan Alwi bin Muhammad dalam versi lainnya itu? Wis, pokoknya susah, Pak. Wong abad 9 saja, mereka masih sibuk sampai kepala puyeng mencari-cari silsilah mereka itu. Bagaimana pada abad keempat, kelima tokoh mereka sudah meriwayatkan hadis seperti itu? Kalau benar abad keempat sampai kelima itu ada riwayat hadis begitu, mereka tidak akan susah bongkar pasang silsilah di abad 9 Hijriah, Pak. Apakah dari Robito Alawiyah ada yang sudah menghubungi Kiai Imad untuk mendiskusikan atau membantah? Dijawab, saya yang sudah mengirim surat pada mereka. Saya keberatan mereka masih mengaku keturunan Nabi tetapi tidak bisa menunjukkan bukti. Apa sudah ada jawaban? Dijawab, tidak ada. Dalam surat itu, saya ajak Robitoh diskusi untuk menunjukkan bukti, tapi tidak ada respon.
Kayaknya mereka sudah menerima bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Bagaimana dengan banyaknya kiai-kiai yang membantah kiai? Seperti Gus Koyum, Kiai Idrus Ramli, Kiai Muhyiddin, dan lain-lain. Dijawab, saya sudah minta mediator saya untuk berdiskusi live di Pada Suka TV dengan mereka semua, tapi tidak ada yang mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau punya data, punya hujah, apa susahnya diskusi langsung dengan Kiai Imad kan? Kan nasab Balwi itu katanya seterang matahari di siang hari. Kalau seterang matahari di siang hari ya harusnya gampang kan? Harusnya mudah, harusnya cepat. Harusnya data itu sudah ada, tidak perlu lagi dicari-cari atau dipelajari. Harusnya orang-orang yang membela Balwi itu ya karena nasab Balwi, Habib Balwi itu seterang matahari di siang hari, ya harusnya maju dong. Diajak diskusi, wah langsung maju. Ini data saya, ini begini-begini. Kitabnya ini begini, ini begitu. Kan begitu. Karena klaimnya nasab paling soheh sedunia, garis lurus laki-laki, dan paling sahih seterang matahari di siang hari.